Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Kali ini kalian akan belajar mata pelajaran tematik. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 tentang pertumbuhan hewan. Yang mana materinya ada Bahasa Indonesia, PJOK, dan PPKN. Mari kita langsung ke materi pembelajaran. Pertumbuhan dan perkembangan katak. Pernahkah kalian melihat hewan katak? Katak merupakan salah satu makhluk hidup. Katak merupakan hewan amfibi atau hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Katak berbeda dengan kodok. Perbedaan terletak pada kulit dan kakinya. Kulit katak lebih lembab, sedangkan kulit kodok lebih kering dan juga berbintil-bintil. Kaki belakang katak panjang dibanding kaki kodok. Kulit katak juga lebih halus dan lompatan katak lebih jauh daripada lompatan kodok. Begitupun berenangnya. Berenangnya katak lebih cepat daripada berenangnya kodok. Bahkan katak bisa melompat lebih dari 20 kali panjang tubuhnya. Katak mengalami pertumbuhan dan perubahan. Uniknya, katak memiliki tahapan perubahan selama hidupnya atau disebut juga dengan daur hidup. Daur hidup sendiri adalah tahapan perubahan yang terjadi pada semua makhluk hidup selama hidupnya. Pada hewan, daur hidup sering disebut dengan metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Salah satu hewan yang mengalami metamorfosis adalah katak. Dan seperti inilah tahapan proses pertumbuhan pada katak atau metamorfosis katak. Yang pertama, proses telur. Telur katak berasal dari hasil pembuahan luar sel telur betina oleh sel telur jantan. Induk katak akan meninggalkan telur-telurnya agar tumbuh secara alami. Selama 21 hari yang dibutuhkan telur katak hingga menetas menjadi kecebong atau berudu. Proses kecebong atau berudu pada masa-masa inilah kecebong mulai melakukan perubahan sejak keluar dari cangkang telur. Berudu hanya makan sisa makanan dari cangkangnya hingga berudu memiliki ekor yang panjang, insang eksternal untuk bernafas, dan mulut untuk makan ganggang dan hewan air lainnya. Hingga pada akhirnya tumbuh kaki belakang dan dilanjutkan dengan kaki depan. Selain itu, paru-parunya juga tumbuh. Fase ini terjadi selama 5 minggu. Proses selanjutnya yaitu katak muda. Setelah fase berudu selesai, katak muda pun mulai bertumbuh. Mulutnya melebar, insangnya menghilang, ekornya mulai memendek, dan paru-parunya hampir sempurna. Pada proses ini kita melihat berudu berubah menjadi katak muda. Proses ini terjadi selama 3 minggu. Proses selanjutnya yaitu katak dewasa. Katak dewasa terjadi setelah 11 minggu.
usai telur yang diletakkan induknya, dan mulai tahapan berudu, serta katak muda. Akhirnya katak dewasa telah tumbuh menjadi sempurna. Kakinya semakin kuat dengan selaput yang berada di antara jari-jarinya. Paru-parunya pun juga sudah berfungsi. Ekornya pun sudah menghilang. Nah, anak-anak, selain katak yang mengalami metamorfosis, ada juga hewan lain yang mengalami metamorfosis, yaitu nyamuk. Sekarang tugas kalian adalah gambarlah di buku gambar kalian bagaimana proses terjadinya metamorfosis pada nyamuk. Setelah kalian mengetahui tentang daur hidup katak, proses metamorfosis dari sejak menjadi telur, kemudian menjadi berudu, selanjutnya katak muda, sampai menjadi katak dewasa. Sekarang tirukan gerakan tahapan daur hidup katak sesuai pada gambar. Yang pertama, gerakan katak bertelur. Kalian jongkok dan tangan ditarik ke belakang. Tahapan yang kedua yaitu gerakan telur katak. Kalian jongkok dan duduk, sedangkan tangan ditaruh di depan lutut. Dan yang ketiga gerakan berudu, yaitu sikap merangkak. Dan yang keempat gerakan katak muda, yaitu kalian tengkurap seperti pada gambar. Dan yang terakhir gerakan katak dewasa, yaitu kalian melompat sejauh-jauhnya semampu kalian. Sikap awal kalian yaitu jongkok di lantai dengan kedua kaki dan tangan ditolakkan secara bersama-sama, sehingga terjadi lompatan ke arah depan dan kalian pun berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Gerakan yang kalian lakukan dengan terjadinya perpindahan tempat dinamakan gerakan lokomotor. Jadi, gerakan lokomotor adalah gerakan yang ditandai adanya perpindahan tempat seperti berjalan, berlari, melompat, dan mengguling. Sedangkan gerakan yang tidak terjadi perpindahan tempat atau gerakan yang hanya terjadi di tempat saja adalah gerakan non-lokomotor, seperti menarik, mengangkat, memutar, melambungkan, menekan, melipat, maupun mendorong. Ada juga melempar. Setelah kalian menirukan gerakan katak bersama teman-teman kalian, dapat kalian lihat bahwa tidak semua teman-teman kalian bisa melakukan gerakan yang sama. Ada yang kurang tepat, bahkan salah dalam melakukan gerakan. Nah, untuk itu kalian yang sudah bisa sebaiknya memberikan saran dan membimbingnya agar teman-teman kalian juga bisa menirukan gerakan yang baik. Memberikan saran harus dengan kata-kata yang sopan dan santun agar tidak menyinggung perasaan teman kalian. Memberikan saran harus disertai solusi pemecahan masalah. Setiap solusi yang kalian sampaikan harus disertai dengan alasan, sehingga solusi tersebut bisa disampaikan berdasarkan sebuah alasan. Saran merupakan pendapat yang disampaikan atau dianjurkan agar dapat dipertimbangkan sebagai penyelesaian masalah.
Memberikan saran kepada teman merupakan contoh sikap peduli yang artinya kalian juga menghargai teman-temanmu. Setiap orang memiliki saran yang berbeda-beda, namun tujuannya demi kebaikan. Untuk itu, kalian harus saling menghargai perbedaan walaupun saran mereka berbeda. Janganlah kalian merasa benar, merasa saran kalian lebih baik, karena jika kita merasa saran kita lebih baik, maka akan dapat menimbulkan ketersinggungan. Menghargai saran teman termasuk pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua. Kalian masih ingat kan bagaimana bunyinya? Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dilambangkan dengan rantai emas. Demikian materi pada hari ini. Kalian sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan kata. Selain itu, kalian juga menirukan gerakan tahapan daur hidup kata dan juga memberikan saran yang baik terhadap teman kalian. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.